berbicara tentang pengertian bid'ah yang disampaikan oleh ulama-ulama salaf atau ulama-ulama terdahulu. Di antaranya adalah Al-Imam Baihaqi dalam kitabnya, beliau mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dolalah wa huwa minal am alladzi yuridu bihi al-khas bi dalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam al-mukhraju fis sahih man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Wa qad sabata anil Imam Asy-Syafi'i qauluhu al-muhdasat minal umur darbani ahaduhuma ma ahdasa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw asaron aw ijma'an fa hadhil bid'ah aw dhalalah wa ma ahdasa minal khair la khilafa fihi liwahid min hadza wa huwa wa hadhihi muhdasatun ghairu madmumatun rawahu al-Baihaqi fil madkhal. Nah, dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu bid'ah dhalalah, bahwa setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini wahwa minal am, yaitu setiap bid'ah sesat adalah bid'ah yang berbentuk umum, alladzi yuridu bihi al-khas, tetapi yang dimaksud daripada bid'ah tersebut dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bermakna khusus. Seperti halnya keterangan yang ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, bahwa barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami yang bukan bersumber darinya, maka hal tersebut adalah tertolak. Dalam penjelasannya beliau mengatakan lagi waqad sabata an al-Imam Asy-Syafi'i, bahwa terdapat riwayat yang kuat dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau mengatakan al-muhdasat atau perkara-perkara yang baru itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ahaduhuma ma ahdasa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw asaron wa ijma'an aw asaron aw ijma'an, yaitu apa-apa atau sesuatu perkara yang baru yang berlawanan atau bertentangan dengan kitab Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat para sahabat atau kesepakatan para ulama. Hal ini adalah bahwa hadhihi al-bid'ah ad-dhalalah, hal ini adalah merupakan suatu bid'ah yang sesat. Sedangkan wa ma ahdasa minal khair, sesuatu perkara yang baik yang tidak bertentangan dengan salah satu dari dalil di atas, baik Al-Quran, hadis Nabi, atau pendapat pandangan para ulama, para sahabat dan ijma ulama, maka hal tersebut dikatakan muhdasatun ghairu madmumatun, satu hal yang baru yang tidak jelek atau satu hal yang baru yang diperbolehkan. Jadi pandangan daripada Imam Baihaqi. Maka pandangan inilah yang bisa kita arahkan kepada hal yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Gimana Sayyidina Abu Bakar pernah melakukan bid'ah, Sayyidina Umar melakukan bid'ah, Sayyidina Utsman melakukan bid'ah, Sayyidina Ali melakukan bid'ah, yang mana hal-hal tersebut belum pernah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari keterangan ini, baik dari keterangan Syekh Utsaimin dan juga keterangan ulama-ulama lainnya, banyak tentang membahas masalah bid'ah. Bisa kita pahami bahwa bid'ah di situ yang dikatakan bid'ah yang dhalalah adalah bid'ah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis dari Muhammad SAW, bertentangan dengan para asarus sahabat atau pandangan-pandangan para sahabat, dan juga tidak bertentangan dengan ijma ulama. Maka hal tersebut ini adalah satu hal yang diperbolehkan. Maka kalau kita bicara tentang bid'ah, apa-apa bid'ah, orang bertasbih, berzikir dengan menggunakan tasbih dikatakan bid'ah. Padahal itu hanya wasail yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, satu hal yang diperbolehkan karena itu merupakan wasail untuk menuju pada hal yang disyariatkan. Apa bedanya dengan mereka kaum salafi yang mengatakan kaum salafi, atau yang biasa kita katakan orang-orang Wahabi yang melakukan ibadah sholat dengan menggunakan celana pendek,
di atas mata kaki. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan hal itu. Hanya beliau dalam hadisnya melarang seseorang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki. Itu pun dengan alasan ketika ada riya atau tujuan-tujuan yang kurang baik. Maka ketika kita menggunakan pakaian atau celana atau sarung, gamis dan sebagainya yang melebihi mata kaki, yang sekiranya sopan dan tidak ada tujuan untuk pamer, sombong dan sebagainya, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Karena ilatnya, alasan dilarangnya menggunakan pakaian atau celana di bawah mata kaki, ilatnya atau alasannya adalah karena tujuan pamer. Sedangkan menggunakan pakaian atau celana panjang yang melebihi mata kaki apabila tidak ada niat pamer, niat sombong dan sebagainya, itu satu hal yang diperbolehkan. Maka bisa kita balik ketika seseorang menggunakan celana pendek di atas mata kaki tapi tujuannya biar dikatakan nyunah, maka justru itu hal yang dikatakan hal sesuatu yang tidak baik. Karena tujuannya agar dia dikatakan orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam syariat itu sendiri kan kalau kita pahami, ada di dalam hukum itu hukum ta'abudiyun wa ta'akuliyun. Apa? Yaitu ketentuan Allah yang berbangsa ta'abudiyun. Apabila Allah perintahkan kepada hambanya seperti sholat 5 waktu dengan mengarah ke arah kiblat, melakukan ibadah haji dengan ritual-ritual yang ada dalam haji yang secara akal tidak masuk akal, itu adalah ibadah-ibadah yang sifatnya ta'abudiyun, yang mana seorang hamba harus tunduk patuh kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya tanpa ada protes, tanpa ada perlu bertanya kenapa harus seperti itu. Itulah seorang hamba diperintahkan untuk taat tunduk atas perintah sang Khaliq. Masalah hikmah, manfaat, faidah dari apa yang diperintahkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ada juga di dalam syariat itu yang sifatnya hukum-hukum tersebut adalah hukum ta'akuliyun, ya, seperti halnya dalam pembahasan zakat fitrah, ya. Kalangan Syafi'iyah mengatakan zakat fitrah ini merupakan ibadah ta'abudi. Maka dalam mazhab Syafi'i, seseorang ketika mengeluarkan zakat fitrahnya haruslah menggunakan makanan pokok satu wilayah tersebut. Nah, beliau mengatakan zakat ini merupakan ibadah ta'abudiyun. Namun sebagian ulama dari mazhab-mazhab yang lainnya bahwa zakat itu boleh diganti dengan yang lainnya, semisal uang, karena melihat maslahat daripada masyarakat wilayah tersebut. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan, hukum-hukum yang bersifat ta'abudiyun itu umumnya adalah permasalahan-permasalahan usul pokok di dalam masalah agama, yang mana kita tidak boleh merubah sedikit pun, seperti halnya melakukan ibadah haji di bulan haji. Walaupun terjadi banyak korban jiwa ketika melakukan ibadah haji, tapi itu sudah ketentuan Allah dilakukan pada bulan haji. Tidak boleh ibadah haji dilakukan di luar bulan haji. Begitu juga sholat 5 waktu dengan praktek sholat yang kita kerjakan selama ini, menghadap kiblat, biratil ihram, baca Fatihah, itu semua sudah ijma'ul ulama. Dari sholat 5 waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu semua sudah kesepakatan ulama bahwa yang mengingkari itu tentang kewajibannya, kesyariatannya daripada ibadah sholat, maka dia dikatakan telah keluar daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada kalanya tadi saya katakan, hukum itu tergantung daripada ilat atau alasan tertentu, yang mana hukum itu bisa berubah ketika alasannya telah hilang. Nah, ini biasanya hukum-hukum tersebut yang berkaitan dengan furu'iyah atau cabang-cabang daripada hukum syariat. Jadi antaranya tadi isbal atau menggunakan celana di atas mata kaki. Silakan yang ingin menggunakan celana di atas mata kaki dengan niatan ihya'us sunnah, silakan, itu hal yang baik, karena ittiba li Nabi Muhammad SAW itu merupakan satu anjuran, karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni.
katakanlah apabila engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah uswatun hasanah bagi kita. Maka jelas tentang pembahasan bid'ah ini hal yang memang sangat-sangat luas pembahasannya yang dibahas oleh para ulama-ulama kita. Maka pandangan-pandangan yang sempit, yang sedikit-sedikit mengatakan bid'ah, sedikit-sedikit mengatakan bid'ah, ini perlu dipertanyakan. Syekh Utsaimin sendiri dalam kitabnya mengatakan bid'ah itu bisa dikatakan dibagi menjadi 5 bagian. Ya, baik bid'ah secara lughawi, bid'ah secara syar'i, baik bid'ah yang sifatnya wasail untuk bisa sampai kepada yang masyru'i. Nah, itu kan merupakan satu bid'ah, termasuk bagian daripada cabang-cabang bid'ah yang beliau tidak konsisten di dalam memaknai daripada bid'ah itu sendiri. Maka alangkah indahnya ketika kita melakukan amalan ibadah, rutinitas ibadah yang kita lakukan, tentunya itu semua harus berlandaskan dengan dalil baik hadis Nabi Muhammad SAW maupun dalil Al-Quran ataupun ijma'ul ulama, dan yang terakhir adalah dalil qiyas. Dengan dalil-dalil keempat dalil ini tentunya agar kita bisa mudah di dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, sehingga apa yang kita lakukan ini tidak bertentangan dengan syariat agama kita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya pembahasan kita tentang bid'ah ini kita akhiri. Kalau memang kurang jelas dan kurang dipahami, silahkan bisa ditanya langsung di komentar-komentar yang ada di YouTube kalian sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.